Pernahkah kamu menatap layar komputer sambil menunggu rapat selesai? Lalu teringat pada pertanyaan yang selalu muncul di benak banyak orang seusiamu. Kapan sih aku bisa pensiun? Jika jawaban yang terlintas hanyalah, entahlah, masih jauh, maka kamu tidak sendirian. Di antara para profesional berusia 25-35 tahun, masih banyak yang belum menyiapkan rencana pensiun secara konkret. Mereka menganggap pensiun masih terlalu lama, atau merasa belum cukup uang untuk mulai menabung. Namun, kenyataan yang tak dapat dihindari adalah bahwa menunda persiapan pensiun menimbulkan penyesalan yang berat di kemudian hari. Penyesalan-penyesalan itu muncul dalam 6 bentuk yang akan kita kupas satu persatu, sekaligus memberi kamu panduan langkah demi langkah agar tidak terjebak dalam lingkaran itu. Kita mulai dengan menelusuri mengapa banyak orang di rentang usia ini masih belum memiliki rencana pensiun. Salah satu penyebab utama adalah kebiasaan hidup dalam jangka pendek. Gaji bulanan yang baru masuk biasanya langsung terpakai untuk kebutuhan sehari-hari, cicilan, atau hiburan. Tanpa pemahaman tentang bagaimana uang dapat bekerja untukmu, keinginan menabung untuk masa depan terasa abstrak. Selain itu, kurangnya edukasi keuangan di lingkungan sekolah atau tempat kerja membuat banyak orang tidak menyadari pentingnya memanfaatkan fasilitas yang biasanya disediakan perusahaan, seperti program pensiun atau kontribusi yang dicocokkan oleh pemberi kerja. Tekanan sosial yang menekankan gaya hidup konsumtif juga memperparah kondisi, sehingga uang yang seharusnya dialokasikan untuk tabungan pensiun malah terserap oleh tren-tren terbaru. Akar penyebab lain yang tak kalah penting adalah ketidaktahuan tentang efek bunga majemuk. Bunga majemuk ibarat mesin waktu yang mempercepat pertumbuhan tabunganmu ketika kamu memulainya lebih awal. Sayangnya, banyak yang belum menyadari bahwa menunda menabung 1 atau 2 tahun saja dapat mengurangi potensi pertumbuhan dana pensiun secara signifikan. Di samping itu, inflasi yang terus menggerogoti daya beli uang menjadi ancaman tersembunyi. Jika kamu menabung tanpa mempertimbangkan inflasi, nilai uang yang kamu kumpulkan di masa depan akan jauh lebih rendah daripada yang kamu harapkan. Kombinasi kurangnya pengetahuan tentang bunga majemuk dan inflasi menciptakan celah besar yang pada akhirnya menimbulkan penyesalan. Mari kita lihat secara detail 6 penyesalan yang paling umum dirasakan oleh mereka yang menunda rencana pensiun. Penyesalan pertama muncul ketika kamu menyadari bahwa kamu telah melewatkan peluang pertumbuhan eksponensial dari bunga majemuk. Bayangkan kamu menabung Rp100.000 per bulan sejak usia 27, dan menginvestasikannya pada instrumen yang menghasilkan rata-rata 7% per tahun. Dalam 30 tahun, dana itu dapat melambung menjadi puluhan juta rupiah. Jika kamu baru mulai menabung pada usia 35, pertumbuhan yang sama hanya akan menghasilkan setengahnya saja. Penyesalan kedua berhubungan dengan inflasi yang menggerogoti tabunganmu. Ketika harga barang dan jasa naik, nilai real dari uang yang kamu simpan menurun. Jika kamu tidak menyesuaikan investasi dengan instrumen yang melampaui tingkat inflasi, maka pada saat pensiun kamu akan menemukan bahwa tabunganmu tidak cukup untuk menutupi kebutuhan dasar. Penyesalan ketiga muncul ketika biaya kesehatan tak terduga menguras dana pensiun yang belum cukup. Pada usia 45 hingga 50 tahun, risiko penyakit kronis atau kecelakaan meningkat, dan biaya perawatan medis menjadi beban yang signifikan. Tanpa persiapan khusus, kamu akan terpaksa mengalihkan dana pensiun untuk menutupi biaya kesehatan, yang pada akhirnya mengurangi jumlah uang yang tersedia untuk menikmati masa pensiun. Penyesalan keempat berkaitan dengan kehilangan kontribusi yang dicocokkan oleh pemberi kerja. Banyak perusahaan menawarkan program pensiun dengan kontribusi tambahan yang biasanya berupa persentase dari gaji kamu. Jika kamu tidak ikut serta, kamu pada dasarnya menyerahkan uang gratis yang seharusnya menjadi milikmu. Penyesalan kelima terjadi ketika kebebasan finansial terhambat. Tanpa dana pensiun yang memadai, kamu akan terus terikat pada pekerjaan yang tidak kamu sukai hanya demi mengumpulkan uang, sehingga impian untuk mengejar hobi, berkeliling dunia, atau memulai usaha baru terpaksa tertunda. Penyesalan keenam bersifat emosional, rasa cemas dan stres karena ketidakpastian keuangan. Ketika kamu menyadari bahwa masa depan finansial belum terjamin, tekanan mental dapat memengaruhi kualitas hidup, hubungan, bahkan kesehatan mental. Setelah memahami betapa dalamnya dampak penyesalan-penyesalan tersebut, kini saatnya beralih ke solusi yang dapat menghentikan alur tersebut sebelum menjadi kenyataan. Kerangka solusi yang akan kita bahas terdiri dari 3 pilar utama: penilaian diri, perencanaan strategis, dan eksekusi berkelanjutan. Penilaian diri melibatkan pemahaman tentang posisi keuanganmu saat ini, termasuk pendapatan, pengeluaran, utang, dan aset. Tanpa data yang akurat, kamu tidak dapat merancang strategi yang realistis. Perencanaan strategis mencakup penetapan tujuan pensiun yang spesifik, pemilihan instrumen investasi yang sesuai, serta penentuan tingkat kontribusi yang optimal. Disinilah kamu harus mempertimbangkan faktor inflasi, risiko pasar, dan jangka waktu hingga pensiun.
Eksekusi berkelanjutan menekankan pentingnya otomatisasi, pemantauan rutin, dan penyesuaian strategi seiring perubahan kondisi hidup atau pasar. Langkah pertama dalam perjalanan ini adalah melakukan audit keuangan pribadi. Mulailah dengan mencatat semua sumber pendapatan, baik gaji utama, bonus, atau penghasilan sampingan. Lalu, catat semua pengeluaran bulanan, mulai dari kebutuhan pokok seperti makanan dan transportasi, hingga pengeluaran tidak tetap seperti hiburan atau belanja daring. Jangan lupa untuk menyertakan pembayaran cicilan, kartu kredit, dan pinjaman lainnya. Setelah semua angka terkumpul, hitung selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Jika masih ada sisa, itulah uang yang dapat dialokasikan untuk pensiun. Jika tidak, kamu perlu meninjau kembali pola pengeluaran dan mencari area yang dapat dipangkas tanpa mengorbankan kualitas hidup secara signifikan. Audit ini bukan sekadar angka, melainkan cermin yang menunjukkan seberapa jauh kamu berada dari tujuan finansial jangka panjang. Setelah mengetahui berapa banyak uang yang dapat kamu sisihkan, langkah berikutnya adalah menetapkan tujuan pensiun yang jelas dan terukur. Tujuan ini tidak hanya berupa angka akhir yang ingin dicapai, melainkan juga mencakup gaya hidup yang diinginkan pada masa pensiun. Misalnya, apakah kamu berencana tinggal di kota besar dengan biaya hidup tinggi, atau memilih desa yang lebih tenang? Apakah kamu ingin terus beraktivitas dengan biaya rutin seperti perjalanan, hobi, atau bahkan membuka usaha kecil? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini membantu menentukan berapa besar dana yang harus dikumpulkan. Gunakan kalkulator pensiun sederhana yang memperhitungkan harapan hidup, tingkat inflasi, dan tingkat pengembalian investasi yang realistis. Misalnya, jika kamu menargetkan pensiun pada usia 65 dengan harapan hidup sampai 85, dan menginginkan pengeluaran tahunan sebesar 35 juta rupiah dalam nilai hari ini, maka kamu perlu menyiapkan dana yang cukup untuk menutupi 20 tahun pengeluaran tersebut, dengan memperhitungkan inflasi tahunan sekitar 3%. Langkah ketiga melibatkan pemilihan instrumen investasi yang tepat. Di Indonesia, terdapat beberapa pilihan yang dapat dimanfaatkan, mulai dari reksadana saham, reksadana campuran, obligasi pemerintah, hingga program pensiun yang dikelola perusahaan atau lembaga keuangan. Setiap instrumen memiliki profil risiko dan potensi imbal hasil yang berbeda. Jika kamu masih dalam fase akumulasi dan memiliki jangka waktu panjang, alokasikan porsi yang lebih besar pada instrumen dengan potensi pertumbuhan tinggi, seperti reksadana saham atau index fund, karena mereka memiliki kemampuan menghasilkan imbal hasil di atas inflasi dalam jangka panjang. Namun, jangan mengabaikan diversifikasi. Sisipkan sebagian dana pada obligasi atau reksadana pasar uang untuk menyeimbangkan volatilitas. Jika perusahaanmu menawarkan program pensiun dengan kontribusi yang dicocokkan, manfaatkan sepenuhnya. Misalnya, jika perusahaan mencocokkan 5% dari gaji, pastikan kamu menyetor setidaknya 5% agar tidak kehilangan uang gratis tersebut. Pilihan instrumen juga harus disesuaikan dengan toleransi risiko pribadi. Jika kamu cenderung takut pada fluktuasi pasar, alokasikan lebih banyak pada obligasi, namun tetap sisipkan sebagian kecil pada saham untuk menjaga pertumbuhan nilai real. Langkah keempat adalah mengotomatiskan kontribusi bulanan. Salah satu penyebab utama kegagalan menabung adalah ketidakteraturan. Dengan mengatur transfer otomatis dari rekening gaji ke rekening investasi atau program pensiun setiap kali gaji masuk, kamu menghilangkan godaan untuk menghabiskan uang tersebut. Otomatisasi juga memanfaatkan prinsip dollar cost averaging, di mana kamu membeli unit investasi secara berkala tanpa terpengaruh oleh fluktuasi pasar jangka pendek. Jika perusahaan menyediakan fasilitas payroll deduction untuk program pensiun, manfaatkan fitur tersebut. Jika tidak, buat perintah transfer otomatis di bank atau aplikasi investasi. Pastikan jumlah yang ditransfer sesuai dengan persentase yang telah kamu tetapkan dalam rencana, misalnya 10 hingga 15% dari gaji bersih. Jika kamu merasa belum mampu menyisihkan persentase tersebut, mulailah dengan angka kecil, misalnya 3%, dan tingkatkan secara bertahap setiap kali ada kenaikan gaji atau pengurangan beban hutang. Langkah kelima menekankan pentingnya review dan penyesuaian tahunan. Kondisi keuangan pribadi tidak statis, mungkin ada kenaikan gaji, perubahan status pernikahan, atau penambahan tanggungan keluarga. Di sisi lain, pasar keuangan juga berubah, dengan tingkat suku bunga, kebijakan fiskal, dan dinamika ekonomi global yang memengaruhi imbal hasil. Oleh karena itu, setidaknya sekali dalam setahun, alokasikan waktu untuk meninjau kembali portofolio, mengevaluasi apakah target kontribusi masih realistis, dan menyesuaikan alokasi aset jika diperlukan. Jika misalnya inflasi meningkat di atas perkiraan, kamu mungkin perlu meningkatkan proporsi saham atau instrumen yang memberikan imbal hasil lebih tinggi. Jika kamu mengalami penurunan pendapatan, pertimbangkan untuk menurunkan kontribusi sementara,
namun tetap menjaga agar tidak turun di bawah batas minimum yang diperlukan untuk mempertahankan pertumbuhan jangka panjang. Untuk memberikan gambaran yang lebih hidup, mari kita ikuti perjalanan dua sahabat, Rina dan Andi, yang keduanya berada di usia 30 tahun. Rina bekerja sebagai analis keuangan di sebuah perusahaan multinasional, sementara Andi adalah manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi. Kedua orang ini memiliki gaji yang serupa, namun pendekatan mereka terhadap pensiun sangat berbeda. Rina, setelah mendengar tentang pentingnya menabung sejak kuliah, langsung melakukan audit keuangan pada usia 28. Ia menemukan bahwa setelah mengurangi pengeluaran hiburan yang berlebihan, ia dapat menyisihkan 10% dari gajinya ke reksadana saham, dan memanfaatkan program pensiun perusahaan yang mencocokkan 5%. Selama 5 tahun pertama, kontribusinya tumbuh secara konsisten, dan nilai portofolionya meningkat berkat efek bunga majemuk. Di sisi lain, Andi menunda menyiapkan rencana pensiun karena merasa masih terlalu muda. Ia menghabiskan hampir seluruh gaji untuk gaya hidup konsumtif, dan hanya menyisakan sedikit untuk tabungan darurat. Ketika Andi akhirnya memutuskan untuk menabung pada usia 35, ia harus meningkatkan kontribusi menjadi 12% agar dapat mengejar ketertinggalan. Namun, karena ia memulai lebih lambat, nilai portofolionya tetap jauh di bawah Rina, bahkan setelah 5 tahun menabung. Pada usia 45, Rina sudah memiliki dana pensiun yang cukup untuk menutupi kebutuhan hidupnya tanpa harus bekerja lagi, sementara Andi masih bergantung pada gaji utama dan merasakan tekanan besar ketika menghadapi biaya kesehatan tak terduga. Cerita mereka menegaskan betapa pentingnya memulai lebih awal. Tidak ada cara magis untuk mengejar ketertinggalan tanpa mengorbankan kualitas hidup saat ini. Meskipun langkah-langkah di atas tampak sederhana, ada beberapa risiko umum yang perlu diwaspadai agar tidak menghambat progresmu. Risiko pertama adalah ketidaksesuaian profil risiko dengan pilihan investasi. Jika kamu terlalu agresif pada saham tanpa memahami volatilitasnya, penurunan pasar yang tajam dapat menimbulkan kepanikan dan keputusan penarikan dana pada saat yang tidak tepat. Sebaliknya, terlalu konservatif dapat membuat nilai real tabunganmu tergerus inflasi. Kedua, mengabaikan biaya transaksi atau biaya manajemen yang tersembunyi pada produk investasi dapat mengurangi imbal hasil bersih. Pilihlah produk dengan biaya yang transparan dan wajar. Ketiga, kegagalan dalam memanfaatkan kontribusi yang dicocokkan oleh perusahaan merupakan kerugian langsung. Jika kamu tidak menyadari adanya program tersebut, atau menunda pendaftaran, kamu secara otomatis kehilangan uang gratis yang seharusnya menambah dana pensiunmu. Keempat, kurangnya diversifikasi dapat meningkatkan risiko konsentrasi pada satu sektor atau instrumen. Misalnya, menaruh seluruh dana pada satu saham atau satu jenis obligasi dapat berakibat fatal bila sektor tersebut mengalami penurunan. Kelima, tidak menyiapkan dana darurat terpisah dapat memaksa kamu menarik dana pensiun sebelum waktunya ketika ada kebutuhan mendesak, yang pada gilirannya mengurangi akumulasi dana jangka panjang. Keenam, mengandalkan asumsi imbal hasil yang terlalu optimis tanpa memperhitungkan skenario pasar yang kurang menguntungkan dapat membuat proyeksi pensiun menjadi tidak realistis, sehingga menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Bagaimana cara mengukur apakah strategi yang kamu jalankan sudah efektif? Pertama, pantau pertumbuhan nilai aset secara periodik, misalnya setiap kuartal. Bandingkan pertumbuhan tersebut dengan target tahunan yang telah kamu tetapkan, serta dengan indeks pasar yang relevan untuk menilai kinerja relatif. Kedua, periksa rasio kontribusi terhadap pendapatan. Idealnya, kontribusi pensiun harus berada di kisaran 10 hingga 15% dari pendapatan bersih, atau lebih tinggi jika memungkinkan. Jika rasio ini masih di bawah target, pertimbangkan penyesuaian pengeluaran atau peningkatan pendapatan. Ketiga, evaluasi tingkat pencapaian tujuan jangka menengah, seperti akumulasi dana darurat yang setara 3 hingga 6 bulan pengeluaran, serta pencapaian target alokasi aset sesuai profil risiko. Keempat, ukur tingkat stres atau kecemasan finansial yang kamu rasakan. Jika kamu merasa tenang dan tidak terganggu oleh fluktuasi pasar, itu menandakan bahwa strategi yang kamu pilih sudah sejalan dengan toleransi risiko. Kelima, lakukan simulasi skenario, worst case, dengan menurunkan proyeksi imbal hasil dan meningkatkan tingkat inflasi. Lalu lihat apakah dana pensiun masih mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidup pada usia pensiun yang diinginkan. Jika hasil simulasi masih positif, maka kamu berada di jalur yang aman. Setelah semua langkah di atas dijalankan, ada beberapa tips praktis yang dapat memperkuat keberhasilanmu. Salah satunya adalah memanfaatkan aplikasi keuangan yang dapat mengintegrasikan data pengeluaran, pendapatan, dan investasi dalam satu platform. Dengan begitu, kamu dapat melihat gambaran keuangan secara real-time dan mengidentifikasi kebocoran dana dengan lebih cepat. Tips lainnya adalah memanfaatkan program edukasi keuangan yang sering diselenggarakan oleh bank atau lembaga keuangan,
karena pengetahuan yang terus diperbarui akan membantumu menyesuaikan strategi sesuai perubahan regulasi atau produk baru. Selanjutnya, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan perencana keuangan profesional bila kamu merasa bingung menentukan alokasi aset atau mengoptimalkan pajak. Seorang perencana yang berlisensi dapat memberikan pandangan objektif dan membantu menghindari kesalahan umum, seperti overinvestasi pada produk yang tidak sesuai dengan tujuan pensiun. Terakhir, jaga konsistensi dengan membuat komitmen pribadi, misalnya menuliskan tujuan pensiun di jurnal atau papan visi, sehingga motivasi tetap terjaga ketika godaan untuk mengurangi kontribusi muncul. Kita telah menelusuri mengapa penundaan rencana pensiun dapat menimbulkan penyesalan dalam 6 dimensi, mulai dari kehilangan pertumbuhan bunga majemuk hingga stres emosional yang menggerogoti kesejahteraan. Kita juga telah menyusun kerangka solusi yang meliputi penilaian diri, perencanaan strategis, dan eksekusi berkelanjutan, serta memaparkan langkah-langkah konkret yang dapat kamu terapkan mulai dari audit keuangan, penetapan tujuan, pemilihan instrumen, otomatisasi, hingga review tahunan. Contoh nyata Rina dan Andi mengilustrasikan perbedaan hasil yang signifikan antara memulai lebih awal dan menunda. Risiko-risiko umum telah diidentifikasi, dan cara mengukurnya telah dijabarkan sehingga kamu dapat memantau progres secara objektif. Semua ini dirancang agar kamu tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, saatnya mengubah pengetahuan menjadi aksi. Ambil secari kertas atau buka aplikasi catatan di ponselmu, dan tuliskan 3 hal utama yang akan kamu lakukan dalam minggu ini untuk memulai rencana pensiunmu. Bagikan langkah pertama yang kamu pilih di kolom komentar, karena dengan berbagi kamu tidak hanya menguatkan komitmen pribadi, tetapi juga menginspirasi orang lain yang mungkin berada di posisi yang sama. Ingat, setiap hari yang kamu tunda adalah hari yang kamu korbankan dari potensi pertumbuhan dana pensiunmu. Jangan biarkan 6 penyesalan itu menjadi cerita hidupmu di masa depan. Mulailah sekarang, dan biarkan masa depan finansialmu menjadi kebanggaan, bukan beban. Terima kasih telah menyimak. Semoga perjalananmu menuju pensiun yang tenang dan sejahtera berjalan lancar. Selamat menabung, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.